Pemirsa, kasus perceraian di kalangan selebriti marak terjadi. Rata-rata salah satu yang menjadi pemicunya adalah keterlibatan orang ketiga, seperti yang terjadi dalam kasus perceraian penyanyi rock Nicky Astria dan suaminya Satria Kamal, serta bintang sinetron Wulan Guritno dan Atila Syah yang saat ini tengah dikupas habis oleh berbagai media hiburan. Tetapi ada pula kasus perceraian selebriti yang diakibatkan karena tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap para istri seperti yang dialami oleh penyanyi dangdut Minel. Pemirsa, kasus perceraian artis yang cukup menyita perhatian masyarakat di awal Januari tahun ini adalah gugatan cerai Wulan Guritno terhadap suaminya Atila Syah dan gugatan cerai Nicky Astria terhadap Satria Kamal atau Mamai. Dua perceraian artis ini cukup menghebohkan, memiliki kasus yang hampir sama. Baik Atila Syah maupun Mamai sama-sama menuding sang istri memiliki hubungan dengan pria lain. Bahkan kedua suami artis ini sama-sama melaporkan istrinya ke pihak polisi karena dianggap telah melakukan tindakan asusila. Pemirsa, meski semula baik Atila maupun Mamai enggan bicara dengan pers soal kasus perceraiannya itu, namun akhirnya kedua pria ini merasa perlu juga menggelar konferensi pers sehubungan dengan masalah yang tengah mereka hadapi. Atila menggelar jumpa pers pada hari Senin 7 Januari lalu seusai memberikan keterangan di Polres Jakarta Selatan sehubungan dengan laporannya. Dalam jumpa pers itu Atila didampingi oleh pengacaranya. Sehari setelah Atila, Mamai pun menggelar konferensi pers di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Mamai didampingi pengacaranya Hendri Yosodiningrat. Apa saja yang mereka ungkapkan dalam pertemuannya dengan wartawan? Berikut petikan wawancaranya. Saya sendiri tidak tahu titik perceraian ini, si Wulan lakukan satu gugatan ini dalam maksud dan tujuan apa gitu ya. Saya masih belum paham betul maksud dan tujuannya itu apa dan kenapa bisa seperti itu. Dari sepertinya kita harmonis saja ya. Ya kalau cekcok gitu. Yang tua-tua gue masih suka ngelihat beneran tetangga gitu kan masih kalian. Kalau ini apalagi muda ya. Ntar cemburuan, antar ini ya, antar bagaimana. Ya itu sebisa mungkin kami coba aja bendung gitu. Jadi kasarnya ya ini sudah ya wanita yang gue pilih untuk menjadi seorang istri walaupun married by accident dulu dibilangnya ya kan. Walaupun gini, tapi saya sudah suka. Saya nggak mau merusak itu cuma dari isu, cuma dari gosip. Dan di sini saya berusaha untuk sabar aja. Saya tabah menerima kabar-kabar burung itu segala macam. Dan yang ternyata pada saat kabar burung itu ternyata terbukti di depan mata, ya gimana? Saya merasa plong. Kehadiran saya di sini tidak semata-mata ingin menjawab apa yang dipertanyakan. Karena dari beberapa tulisan-tulisan maupun tampilan-tampilan yang belakangan ini saya lihat, kurang terdapat tulisan-tulisan maupun juga expose di TV yang mengarahkan kepada penyelesaian masalah ini dengan baik tanpa harus merugikan pihak-pihak tertentu, terutama dalam perkawinan kami di sini adalah dua anak kami yang tentunya kami cintai bersama. Nah, jadi dalam pertemuan ini saya mungkin akan lebih memprioritaskan memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya saya jawab dalam bentuk usulan agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus berpengaruh negatif terhadap kedua anak kecil tersebut. Berdasarkan keterangan Wulan, salah satu pemicu pengajuan gugatan cerai adalah karena sikap Atila yang kerap emosional dan berlaku kasar. Bagaimana tanggapan Atila tentang hal itu? Kenapa si Wulan selalu mengatakan saya ini emosional? Saya nggak begitu. Tapi saya patut sebagai bapak untuk mengetahui di mana keberadaan istri saya. Istri saya wajib ya untuk izin kepada saya kemana aja dia pergi. Tapi jangan dia pergi ke lokasi syuting pada saat saya kesana kosong. Tapi bukan berarti dia izin syuting pada saat saya telepon rumah produksi ya tidak ada syuting hari ini. Tapi bukan berarti saya nungguin dia untuk datang sama anak saya ternyata dia pergi ke Semarang. Tapi bukan berarti pada saat saya ingin merayakan Idul Fitri bersama ternyata dia tidak ada, ternyata dia pergi ke Malaysia. Bukan itu kan harusnya. Dia harusnya izin gitu. Kini Wulan dan Atila saling mempertahankan hak perwalian atas Shalom, putri tunggal mereka, yang kini tinggal bersama Atila di rumah orang tuanya di daerah Cijantung. Andaikan hak perwalian Shalom benar-benar jatuh ke tangannya, siapkah Atila merawat Shalom? Saya bilang tidak siap ya. Siap. Emang berapa sih kos untuk membesarkan anak? Ya kalau kita lihat aja tuh anak-anak yang ada di kolong jembatannya bisa hidup.
kita jangan terlalu memanjakan anak deh. Apakah Atila juga siap jika hak perwalian kelak jatuh ke tangan Wulan? Apa yang terbaik ya. Saya nggak bisa bilang, wah nanti sesalum sama saya, salum sama mamanya. Saya nggak berani. Soalnya kalau saya ntar ngomong begitu, ternyata kenyataannya tidak. Ya, saya hanya ngebunuh diri saya sendiri, saya nggak mau. Pemirsa, lantas bagaimana dengan Satria Kamal atau Mamai suami Niki Astria? Selama ini Niki kerap mengeluhkan tentang tempat tinggal yang berjauhan. Sebagai istri, Niki lebih banyak menghabiskan waktunya hanya dengan anak-anak karena Mamai bekerja jauh di Ambon. Tidak pernahkah terpikir oleh Mamai untuk bekerja di Jakarta saja demi menjaga keutuhan rumah tangganya? Saya berasumsi bahwa timbulnya pertanyaan ini karena diinformasikan oleh pihak tertentu bahwa saya ini lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan urusan tanggung jawab di dalam mengisi waktu kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga saya. Saya ini pegawai perusahaan swasta yang kebetulan bergerak di bidang perusahaan perikanan di Tual, Maluku Tenggara. Nah, sebagai pegawai tentu kalau mau terima gaji harus juga terima dan melaksanakan perintah yang dilaksanakan oleh pemilik perusahaan yang menggaji saya. Tapi tolong dicatat kembali ya bahwa tidak selalu dalam setahun itu saya diwajibkan 1 kali atau bahkan 2 kali begitu. Kadang 2 tahun pun baru 1 kali saya disuruh ke sana, ditugaskan ya. Nah, yang perlu ditanyakan atau dipertimbangkan kembali oleh bapak-bapak, apa pernah tidak dihitung? Katakan kalau dalam 2 tahun ini saya pergi bertugas 2 bulan atau 3 bulan, dihitung tidak saat keberadaan saya di sini dalam 2 tahun itu? Yang kalau kita mau hitung matematisnya sama dengan 24 bulan dikurangi 3 bulan. Ada 11 bulan saya dengan keluarga. Jadi kalau ada pihak yang menyatakan hal ini sebagai suatu alasan untuk menggugat saya cerai, tolong dipertimbangkan dulu lah. Pemirsa, memang tidak banyak keterangan baru yang diberikan Mamai saat jumpa pers. Sebagian pernyataan yang disampaikannya telah pernah ia sampaikan dalam tayangan Cek dan Dicek pada edisi Sabtu minggu lalu. Pemirsa, berbeda dengan Atila Syah dan Satria Kamal yang merasa dirugikan oleh perbuatan istrinya, dua artis wanita yaitu penyanyi Minel dan Nur Afni Octavia justru pernah menjadi korban kekerasan suami. Minel dan Nur Afni pernah mengalami penyiksaan fisik yang dilakukan suami mereka. Pemirsa, kasus perceraian di kalangan selebriti marak terjadi. Rata-rata salah satu yang menjadi pemicunya adalah keterlibatan orang ketiga, seperti yang terjadi dalam kasus perceraian penyanyi rock Niki Astria dan suaminya Satria Kamal, serta bintang sinetron Wulan Guritno dan Atila Syah yang saat ini tengah dikupas habis oleh berbagai media hiburan. Tetapi ada pula kasus perceraian selebriti yang diakibatkan karena tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap para istri seperti yang dialami oleh penyanyi dangdut Minel yang mengalami penyiksaan fisik oleh suaminya Datuk Sultan Bonang. Tindakan kekerasan sudah dialami Minel sejak awal pernikahannya pada tahun 1998. Begitu pula dengan Nur Afni Octavia yang pada awal Desember lalu melaporkan suaminya Edwin Rondonowo ke polisi karena melakukan pemukulan atas dirinya. Kini Minel dan Nur Afni sama-sama memutuskan untuk bercerai dari sang suami. Minel resmi bercerai dari sang suami pada tahun 1999, sedangkan pengajuan cerai Nur Afni hingga saat ini masih berlanjut. Bagaimanakah perasaan Minel dan Nur Afni sebagai istri yang menjadi korban kekerasan suami? Sedih juga ya dan kecewa, sedih ya. Karena bagaimanapun juga kok kayaknya wanita tuh selalu jadi korban menurut saya. Sebelumnya, apakah mereka sudah melihat tanda-tanda kalau sang suami berkarakter kasar? Saya tidak melihat ada tanda-tanda karakter yang seperti itu, dan juga mendengar dari orang saya belum. Tapi memang kalau saya tahu pasti tidak mungkin saya mau. Waktu itu sempat Minel mau memutuskan untuk tidak menikah dengan suami saya, tapi dia mengancam kalau kamu putuskan tunangan ini, orang tuamu akan saya bantai, keluargamu. Jadi saya bingung harus gimana, padahal waktu itu saya sudah punya pacar. Tindakan kekerasan apa saja yang dilakukan sang suami terhadap mereka? Kebetulan suami saya seorang paranormal, dia dukun santet ya. Jadi dia suka mukulin saya, gantung saya. Saya nganter dia berangkat ke Malaysia, dia ada pekerjaan di sana. Terus ada satu teman dari Malaysia tuh cerita gitu, kita dia jalan-jalan, lihat tempat-tempat hiburan. Dia bilang gini, di Muang Thai itu ada tempat show tiger show ya, yang cewek bisa apa yang macam-macam itu ya. Terus saya tidak pernah ke Thailand, saya bilang, oh iya, memang katanya ada gitu. Padahal saya dapat dari cerita dan baca buku. Langsung dia di kamar hotel, dia bilang, marah, kamu istri Dato tidak boleh seperti itu. Langsung udah, saya nggak pakai baju, cuman pakai celana dalam BH, dia gantung saya. Jadi dia ambil lemari, dia ambil ikat kepalanya, dia gantung saya, ditarik, dilepasin.
Sedangkan saya sampai muka saya bintik merah ya, mungkin karena sudah kecekek gitu sama ikat itu tadi kan. Kata-kata yang kasar, tindakan yang seenaknya yang melukai hati, dan juga selain juga memukul,